Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar bersama cara kerja pada trafo, terutama trafo ankle. Ini ada beberapa teman yang menyebut trafo seperti ini adalah trafo non-CT, tetapi saya sering menyebutnya sebagai trafo ankle. Jadi kalau nanti saya menyebut trafo ankle, maka artinya adalah trafo non-CT yang teman-teman maksud. Pada trafo ankle seperti ini, biasanya tidak ada bagian CT-nya atau center tab-nya. Jadi adanya cuma 0, 6, dan seterusnya. Dan bila kita buat inverter, maka yang perlu kita lakukan adalah membolak-balik tegangan bagian 0 dan 6, 9, atau 12 tergantung dari rangkaian. Jadi kalau kita pada trafo CT yang terdahulu, pada video saya yang terdahulu, kita telah bahas untuk cara kerjanya. Jadi biasanya untuk trafo CT positif mendapat CT atau tengah. Kemudian untuk negatif ini mendapat bagian yang gulungan kanan kiri. Jadi bisa 6, 9, atau 12 tergantung rangkaian. Jadi saat yang atas, jadi saklar ini saling bergantian. Bila yang atas on, maka yang bawah off. Jadi kalau yang atas tersambung, maka tegangan positif ini akan mengalir ke negatif lewat gulungan yang atas. Bila yang ini off dan yang bawah on, maka tegangan positif akan mengalir lewat gulungan yang bawah ke negatif. Itu untuk yang CT. Dan bila trafonya ankle, maka kita harus membolak-balik tegangan positif dan negatif agar pada outputnya keluar tegangan. Jadi kalau trafo CT skemanya seperti ini. Kalau trafo ankle, maka kita perlu melakukan seperti ini. Jadi kita perlu dua saklar yang saling berhubungan sama seperti ini, on off. Cuman bedanya kalau yang di sini cuman kita sambung dengan tegangan negatif, maka di sini saat yang atas ini tersambung ke negatif, maka yang bawah tersambung ke positif. Jadi saat seperti ini, maka tegangan positif akan melalui gulungan menuju ke negatif bagian atas. Tetapi saat yang atas turun ke bawah sini, maka tegangan positif akan mengalir menuju negatif yang bawah. Begitu seterusnya. Dan kecepatan pergantian atau on off pada saklar ini untuk trafo besi rata-rata 50-60 kali per detik. Ini sudah kita bahas untuk trafo CT, kita bahas untuk trafo ankle. Makanya bila trafo CT biasanya kita cuman memerlukan dua MOSFET seperti ini. Jadi ingat bahwa saklar ini pada rangkaian inverter biasanya diganti dengan MOSFET atau FET seperti ini. Jadi bila osilator yang sini, seperti kita ingat bahwa MOSFET saat gate-nya, G yang di sini, kita beri tegangan, maka tegangan dari D bisa mengalir menuju S. Arah tegangannya ke ini dari D ke S ya. Jadi kalau di sini ini adalah output dari osilator. Untuk osilator telah ada juga video saya sebelumnya. Jadi kalau di sini
Jadi seperti ini. Taruhlah ini main, ini 5 volt ya. Kemudian ini main, ini 5 volt. Maka saat osilator mengeluarkan tegangan 5 volt ini ya, yang di sini masih 0, masih negatif. Kemudian saat ini mengeluarkan 5 volt yang bagian bawah osilator, yang di sini menjadi negatif. Jadi saling bergantian. Jadi saat ini mendapat tegangan 5 volt, tegangan tidak selalu 5 volt ya. Ini cuman referensi tegangan, bisa 6 ataupun 3,3. Jadi saat di sini mendapat tegangan, maka D yang di sini dan S yang di sini ini akan bisa dialiri tegangan dari positif. Jadi saat di sini ada tegangan, maka DS akan tersambung satu arah. Jadi tegangan positif dari sini akan melewati ke sini dan menuju negatif. Karena di sini pada saat ini ada tegangannya, di sini off, artinya di sini tidak bisa dilalui. Jadi dari tegangan positif tidak bisa melewati bawah karena posisinya negatif atau gate-nya tidak mendapat tegangan. Jadi saat di sini naik ke 5 volt, di sini off. Jadi di sini tidak bisa dilalui tegangan. Yang bisa di sini. Gate mendapat 5 volt, maka D dan S ini bisa dilalui. Jadi positif melewati gulungan yang bawah menuju negatif. Begitu seterusnya. Dan ini biasanya diperlukan 50 sampai 60 kali per detik. Ini untuk trafo CT. Bagaimana bila kita menggunakan trafo engkel? Untuk trafo CT kita bisa menggunakan 2 MOSFET karena cuman untuk menghidup dan mematikan atau mensaklar 2 bagian. Bagian gulungan atas dan bagian gulungan bawah. Tetapi untuk trafo non CT atau trafo engkel kita biasanya minimal memerlukan 4. Rangkaiannya seperti ini. Jadi ini adalah tegangan positif, ini negatif. Dan biasanya karena ini menggunakan 4, jalur trafo ini tidak terhubung langsung ke tegangan positif ataupun negatif, sehingga kita memerlukan resistor untuk memastikan bahwa MOSFET-nya telah benar-benar off. Biasanya disambung antara bagian gate dan S di sini. Jadi tiap MOSFET dikasih ini ukurannya antara 10 sampai 30 kilo. 10 sampai 30 kilo. Ini. Kemudian ini adalah resistor dari osilator. Dan ini resistor sebagai paralel MOSFET. Untuk resistor, ukuran resistor yang ini biasanya kurang dari 10. Kurang dari 10 ohm. Ini juga sudah ada pada video saya sebelumnya untuk cara memparalel MOSFET. Untuk cara kerjanya kita lihat di sini. Positif, negatif. Saat di sini on sama ya. Output dari osilator ini
Saat di sini naik, maka di sini turun. Jadi saat di sini on atau gate-nya mendapat tegangan, perhatikan, saat gate mendapat tegangan ya, ini tegangan positif bisa mengalir dari D ke S. Ini mendapat tegangan, berarti positifnya lewat sini. Tetapi tidak bisa melewati ini. Kenapa? Karena MOSFET yang ini masih off. Masih belum mendapat tegangan. Tegangan positif akan lewat sini, akan lewat gulungan trafo. Kemudian sini. Perhatikan untuk jalur ini ya. Jadi gate pada MOSFET yang ini mendapat tegangan. Jadi dari D ke S ini bisa mengalir. Jadi saat di sini on, di sini juga on, maka tegangan positif akan lewat sini. Karena di sini masih off ya. Melewati spool. Ini positif ke arah sini sekarang. Kemudian saat di sini off ya. Off berarti ini tidak bisa dilewati. Yang ini juga ikut off karena satu jalur. Yang di sini yang bawah menjadi on. Ini berarti D S. Yang bawah on. Yang ini juga on, MOSFET yang ini. Maka tegangan positif dari D bisa mengalir ke S. Sini. Sini karena di sini off, maka tegangan positif melewati sini. Dari D bisa dilewati karena di sini on. Mengalir ke negatif. Jadi spool trafo ini akan diisi bergantian. Sama seperti ini tadi, tetapi posisinya karena kita menggunakan trafo non-CT atau trafo angle, kita memerlukan 4 saklar. Seperti kita tahu bahwa MOSFET ini adalah cuman sebagai saklar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pin pada trafo yang ini, yang sebelah ataupun yang sebelah, perhatikan yang di sini mendapat S pada bagian positifnya. Jadi ini hampir sama dengan atau sama dengan rangkaian pada EGS 002 bila teman-teman telah melihat videonya. Bagian rangkaian pada MOSFET-nya sama. Tetapi yang bawah adalah bagian D-nya, bagian drain. Jadi S ketemu D di sini. Sama yang di sini S ketemu D. Jangan sampai terbalik untuk pemasangan ini. Jadi untuk bagian positif yang D-nya mendapat positif, maka S-nya mendapat D pada yang bawah. Dan perhatikan juga bahwa on-nya pada MOSFET ini saling bersilang. Jadi ini sama ini on-nya bareng. Kemudian yang ini dan ini on-nya bareng. Kenapa tidak atas bawah saja yang on bareng begini?
Bila yang di sini on, ya, atau DS bisa tersambung, dan di bawah kita on kan, dan di sini off, maka yang terjadi adalah tegangan positif akan lewat sini, tidak melewati spool karena di sini off ya, dan dia akan langsung ke negatif. Jadi untuk teman-teman berhati-hati untuk pemasangan ini bila salah pengambilan antara D dan S-nya, biasanya akan menyebabkan MOSFET-nya rusak karena dari positif langsung terhubung ke negatif. Itu adalah dasar kerja dari pemasangan MOSFET pada trafo Henkel untuk inverter. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.